Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi karunia dan nikmat kepada kita semuanya, yang mana apabila kita hendak menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut, rasa-rasanya tidaklah akan mampu. Sekiranya kita terbetik keinginan kita untuk menuliskan berbagai nikmat di dalam perbendaharaan buku agenda kita, dari nikmat-nikmat Allah yang tercurah kepada kita, niscaya menghabiskan tinta sebanyak apapun tidak akan kita mampu untuk menghitungnya. Para sahabat sekalian, barangkali di sela-sela waktu luang kita atau meluangkan waktu kita bersama keluarga, mungkin kita sering olahraga atau kita mencintai berbagai atau jenis cabang daripada olahraga sebagai hobi, sebagai prestasi, dan seterusnya dan seterusnya. Para sahabat sekalian, sering kita juga melihat sebuah pertandingan atau perlombaan dalam media sosial, media televisi misalnya, sebuah perlombaan olahraga atau pertandingan olahraga yang hingar-bingar, dan melihat antusias berbagai manusia terhadap olahraga, terhadap tokohnya, terhadap jagoannya, terhadap atletnya barangkali. Ini merupakan suatu hal yang biasa, yang pada asalnya adalah perkara-perkara yang merupakan mubah-mubah saja. Oleh karena itu kita sudah semestinya, yang pertama adalah bahwa menjaga kebugaran daripada fisik kita adalah perkara yang harus diikhtiarkan dan harus dijaga. Dan terlebih-lebih lagi adalah menjaga kebugaran hati, tentunya memupuk hati agar hati kita tetap hidup, agar hati kita senantiasa condong kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tentunya menjaga kebugaran. Menjaga kebugaran yang perlu dikedepankan kita sebagai seorang yang berusaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meniatkan diri untuk menjaga kebugaran sebagai salah satu bekal daripada bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selain bekal utama adalah ilmu. Para sahabat sekalian, di dalam olahraga kita juga hati-hati, jangan kita masuk di dalam perangkap yang telah syaitan persiapkan. Apa misalnya? Berlebih-lebihan di dalam ibadah. Karena syaitan itu menggelincirkan anak Adam tidaklah pakai strategi kaleng-kaleng. Syaitan itu menjerumuskan kepada manusia, yaitu dengan berbagai strategi jitu yang kita harus waspada. Misalnya, syaitan menjerumuskan manusia dengan agar manusia tersebut berbuat syirik. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya menyekutukan beribadah yang mestinya tertuju untuk mengharap ridho Allah, ditujukan juga kepada selain Allah. Nah, ini trik setan yang paling pertama. Kedua adalah syaitan apabila tidak berhasil dengan trik yang pertama adalah menggelincirkan manusia dengan suatu hal yang berlebih-lebihan dalam syariat. Misalnya yaitu dengan seorang tergelincirkan di dalam amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang menduga dirinya bahwa amalan tersebut adalah merupakan kebaikan yang besar berdasarkan niatnya di dalam hati. Namun niat yang baik saja tidaklah cukup. Niat yang baik harus disertai dengan tata cara ibadah yang benar. Kemudian apabila trik pertama dan kedua tidak berhasil, setan akan menggelincirkan manusia di dalam keterjerumusan kepada hal-hal yang merupakan al-qabair atau dosa-dosa besar. Pertama tidak berhasil, kedua tidak berhasil, maka akan digelincirkan dengan perbuatan dosa-dosa besar. Kemudian apabila yang ketiga juga tidak berhasil, tidak kaleng-kaleng setan akan menggelincirkan manusia di dalam aneka perbuatan dosa kecil, yang kadang seorang barangkali akan menganggap dosa kecil itu laksana lalat yang nempel di hidung, cuma disingkirkan dengan kibasan tangan sudah hilang. Namun ternyata para ulama, orang-orang yang menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala menganggap dosa kecil seperti butiran-butiran pasir di
kaki-kaki gunung yang akan bertumpuk-tumpuk apabila diabaikan, akan bertumpuk-tumpuk menjadi gunung. Itulah mereka. Dibanding kita terkadang meremehkan dosa-dosa kecil. Apabila yang keempat strategi syaitan menggelincirkan anak Adam tidak berhasil, maka digelincirkan juga dengan seseorang beribadah mengejar suatu yang tidak utama daripada yang utama. Nah, kemudian juga menggelincirkan manusia, syaitan menggelincirkan manusia dengan suatu perbuatan yang melalaikan waktu, dengan suatu perbuatan yang sepertinya mubah, yang memang mubah di dalam agama kita, dilakukan boleh-boleh saja, tidak mengapa, namun dilakukannya secara berlebih-lebihan. Nah ini, sekali lagi, syaitan menggelincirkan manusia bukan dengan strategi kaleng-kaleng, namun strategi yang bertahap, dari yang tingkatan atas sampai yang rendah. Bahkan ada yang menggelincirkan dengan strategi agar dibenamkan kepada diri seorang hamba tidak menyukai seorang hamba yang lain melakukan perbuatan ketaatan, melakukan perbuatan atau mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Dirinya benci terhadap orang-orang yang gemar atau orang-orang yang giat mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Nah, terhadap trik syaitan menggelincirkan manusia dalam perkara mubah namun melakukannya berlebih-lebihan, di dalam olahraga pun sudah semestinya kita tidak berlebih-lebihan. Senantiasa kita menjaga adab-adab sebagai seorang muslim, menjaga aurat tertutup dengan baik dan benar, agar kita, lisan-lisan kita terjaga, menjaga pergaulan, menjaga perkataan, mengeluarkan ekspresi dengan tidak berlebih-lebihan, dan tidak melalaikan waktu-waktu kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, misalnya melalaikan waktu sholat, melalaikan hal utama, misalnya ada majelis ilmu yang harus dihadiri, maka olahraga pun harus memperhatikan hal-hal yang demikian. Oleh karena itu, seorang muslim adalah sudah semestinya memperhatikan wasiat dari Rasulullah SAW yang sering dinasihatkan oleh para ustadz-ustadz kita, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, bahwa salah satu tanda kebaikan Islam seseorang adalah dirinya meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Olahraga apakah manfaat atau tidak bermanfaat? Tentu sangat manfaat. Bahkan kita niatkan untuk menggapai fisik yang bugar untuk bekal ibadah kita kepada Allah SWT. Tentu suatu hal yang manfaat dan pada hukumnya mubah. Apabila kita memperhatikan yang mubah ini, apabila kita melaksanakannya dengan berlebih-lebihan, melalaikan berbagai kewajiban, melalaikan berbagai waktu-waktu yang utama untuk kebaikan, maka ini dikhawatirkan kita akan digelincirkan syaitan sehingga kita pun tidak menyadarinya. Menjaga kebugaran fisik tentu kita perhatikan dan harus diikhtiarkan. Terlebih lagi menjaga kebugaran hati, menjaga agar hati itu tetap hidup, agar hati condong kepada ketakwaan kepada Allah SWT, harus lebih diusahakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.